Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas posisi kecantikan di mata sosial. Ini akan menyentuh aspek-aspek. Yang pertama yaitu aspek ontologis, kemudian yang kedua epistemologis, sosial, dan spiritual, dengan memadukan warisan pemikiran Islam klasik dan relevansinya dengan dunia-dunia kontemporer saat ini. Sebab kecantikan sangatlah penting untuk dibahas, melihat kerangka pemikiran orang-orang zaman sekarang yang seakan-akan mengagungkan kecantikan itu tersendiri. Sebab kecantikan adalah fitrah manusia. Manusia itu suka yang indah dan estetika. Kecantikan adalah salah satu aspek paling purba dalam peradaban manusia. Di masa Yunani pun hingga dunia modern, ia menjadi pusat perhatian, penilaian, dan bahkan pengaruh dalam kehidupan. Dalam Islam, kecantikan atau yang disebut dengan jamal adalah bagian dari penciptaan ilahi. Rasulullah itu pernah bersabda, kawan-kawan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu indah dan menyukai kepada keindahan, yang diriwayatkan oleh Muslim itu. Namun ketika kecantikan dijadikan standar nilai atau alat sosial untuk mengatur status dan hakikat seseorang, di sanalah muncul ketimpangan etika dan spiritual. Filsafat Islam tidak menolak keindahan fisik, namun mengupas lebih dalam hakikatnya. Hakikatnya itu bagaimana sebenarnya kecantikan. Yang pertama akan saya bahas dari sisi ontologisnya. Kecantikan itu apa? Hakikatnya dalam Islam itu apa? Dalam hazanah filsafat Islam, terutama dalam pemikiran Al-Kindi, filsuf Islam, Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina, kecantikan itu dipahami secara berlapis. Yang pertama yaitu lapisan pertama, kecantikan secara fisik. Yang dimaksud kecantikan secara fisik itu apalah? Keserasian bentuk, warna, gerak. Ini tampak memikat di panca indera seperti itu. Yang kedua yaitu kecantikan jiwa atau nafas. Ya, keadilan batin, akhlak, dan kejernihan hati. Ini hanya bisa dilihat oleh yang peka, kecantikan lapisan kedua. Kemudian kecantikan ilahiyah yang ketiga, manifestasi keindahan Allah dalam segala ciptaannya. Jadi kecantikan sejati bukan menyenangkan mata saja, tapi yang menyejukkan hati. Frase yang dikutip dari perkataan Al-Ghazali. Jadi kecantikan fisik bukan dosa, bukan kerusakan, namun menjadi fitnah ataupun ujian bila ia memunculkan kesombongan, kemudian komodifikasi atau penyimpangan dia terhadap hal yang berbau keindahan fisik itu. Kemudian yang kedua, dibahas secara epistemologi sosial. Bagaimana sih kecantikan dinilai dan diterima? Masyarakat modern terutama khususnya pasca reformasi media telah mengalami apa yang disebut dengan standarisasi kecantikan di media sosial, misalnya mempopulerkan fitur tertentu sebagai bentuk dari idealisme kecantikan. Apa itu? Kulit cerah, tubuh langsing, hidung mancung, dan lain sebagainya. Ini industri kosmetik terutama dan fashion memperkuat standar itu dengan iklan dan narasi. Kurang cantik berarti kurang layak, kurang laku. Ya, dalam kerangka berpikir ini, kecantikan tidak lagi dipahami sebagai karunia Allah, tapi sebagai modal sosial. Hal ini bertentangan dengan konsep Islam bahwa manusia dimuliakan bukan karena rupa, melainkan karena takwa, ketakwaannya kepada Allah. Sebentar dulu, ada yang beli. Nyampe mana udah tadi ya? Oh ya, tentang kecantikan. Seperti yang difirmankan oleh Allah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu ya paling takwa itu, dalam surat Al-Hujurat. Jadi filsuf Islam ataupun filsafat Islam
memandang bahwa epistemologi sosial tentang kecantikan telah mengalami reduksi dari sesuatu yang melambangkan harmoni spiritual menjadi alat pengukuran status yang tak bermutu sama sekali. Adanya konsepsi itu ataupun pemikiran seperti itu, apa sih dampak sosial? Ya, pastilah dampak sosialnya itu yang pertama adanya diskriminasi berbasis penampilan. Ya, fenomena beauty privilege itu, hak istimewa bagi yang dianggap cantik itu. Ia menciptakan ketidakadilan sosial. Orang yang tidak sesuai standar tadi ataupun yang tidak cantik tadi, tidak memiliki hidung yang mancung, kulit yang cerah, dianggap kurang layak meskipun cerdas dan berbudi, memiliki skill yang luar biasa. Wanita yang lebih sering menjadi korban dari nilai-nilai ini. Yang kedua, dampaknya yaitu eksploitasi kecantikan, terutama wanita. Wanita itu dijadikan seakan-akan alat industri hiburan, iklan, bahkan pendidikan kadang menjadikan kecantikan sebagai alat pemasaran dan komersialisasi tubuh. Dalam Islam itu tubuh adalah amanah, bukan komoditas, bukan barang dagangan. Seorang wanita adalah aurat, kata At-Tirmidzi itu dalam hadis Rasulullah. Bila ia keluar maka syaitan akan mengintainya. Perkataan Rasulullah itu yang disampaikan oleh At-Tirmidzi. Jadi kecantikan yang dieksploitasi akan menghilangkan kesucian maknanya. Kemudian apa dampaknya yang ketiga? Dampak ketiga yaitu terciptanya ilusi kecantikan, bahwa yang cantik adalah dia yang bahagia. Filsuf Islam seperti Al-Ghazali menentang pandangan materialistik bahwa tubuh adalah identitas sejati. Ia menyebut tubuh hanyalah kendaraan jiwa, sebagai kendaraan jiwa, wadah jiwa. Maka obsesi pada tubuh tanpa merawat ruh hanya akan melahirkan kekosongan batin, kehausan batin, dan kekosongan arti makna dalam jiwa. Jadi cantik yang sebenarnya seperti apa itu? Dalam kerangka ruhaniyah seperti apa? Jamal batin, kecantikan akhlak. Ibnu Qayyim itu menulis bahwa keindahan orang beriman tampak dari sifat-sifatnya. Misalkan sabar, murah hati, rendah hati, jujur, amanah. Ini adalah keindahan yang tidak lekang oleh usia, sedangkan yang sifatnya fisik, tua aja udah penyok. Zuhud dan takziyah, Islam tidak mengajarkan anti kecantikan, tapi zuhud dari pujian manusia. Takziyah, menyucikan jiwa, adalah proses mempercantik diri dari dalam, seperti orang menyucikan cermin agar bisa memantulkan cahaya ilahi. Pantulkanlah cahaya-cahaya itu dalam kecantikan yang standar. Jadi Allah tidak melihat rupa dan harta kita semua, tapi melihat hati dan amal kita semua. Maka kesimpulannya terhadap kecantikan haruslah sebenarnya menyatu dengan hikmah. Filsafat Islam itu mengajarkan ataupun menyimpulkan, ini karena sudah sesi terakhir, kecantikan adalah amanah, bukan alat dominasi sosial ataupun komoditas bisnis. Kecantikan adalah pintu menuju syukur, bukan obsesi terhadap pujian. Kecantikan tidak bertentangan dengan spiritualitas selama disertai niat yang bersih dan adab yang luhur. Jadi kita sebagai masyarakat yang beriman, berilmu, perlu membangun budaya estetika yang spiritual, di mana kecantikan dipahami sebagai refleksi dari kebaikan hati dan keindahan nilai, bukan hanya kulit luar yang fana, yang sebentar saja akan luka ataupun sebentar terjadi, yang gampang rusaknya seperti itu. Maka catatan terakhir dari filsuf Islam itu, bila kita melihat seseorang yang wajahnya biasa aja tapi hatinya tenang, maka itulah kecantikan sejati, kecantikan yang dinanti.
Maka dari itu, yang pertama kita ubahlah pola pikir kita tentang kecantikan, bahwa kecantikan fisik bukanlah satu tujuan ataupun privilege yang sebenarnya, tapi kebahagiaan bagi orang yang memiliki kecantikan ruhaniah tadi, kecantikan batin, yang memiliki nilai-nilai dalam dirinya, dalam batinnya, sebagai orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang memiliki akhlak. Itulah sebenarnya kecantikan yang hakiki, yang sejati, yang tidak akan pernah lekang dari waktu, yang menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Oke, demikian saja barangkali untuk malam ini. Semoga pembahasan demi pembahasan, rangkaian kata dari rangkaian kata menjadi kalimat dapat memberikan satu manfaat walaupun secuil, semoga saja. Dan saya berharap kita semua mendapat pencerahan dari Allah melalui ibrah, melalui kajian-kajian keilmuan yang sedang kita ikuti bersama. Semoga kita menjadi orang-orang yang beriman dan berilmu dan menjalankannya di jalan yang benar, dan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Itu ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, saya tidak bermaksud menggurui ataupun sok pintar dalam hal ini. Saya hanya ingin merefleksikan pemikiran-pemikiran saya, pemikiran yang saya ketahui tentang beberapa hal yang ya secuil hal yang menurut saya itu tidak ada apa-apanya dengan ilmu Allah yang sangat luas. Tidak mau saya dianggap sebagai menggurui ataupun dianggap sebagai orang yang sok pintar untuk mengkritisi ataupun menggaji segala hal. Tidak pernah saya berobsesi untuk menjadi orang yang semacam itu. Tapi saya yakin, walaupun secuil ilmu yang saya miliki, semoga saja ada seorang yang mendengarkan, ada hikmah di dalamnya, ada kebaikan yang Allah turunkan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin.